bahwasannya kelompok 1 adalah kelompok yang paling baik dalam pemaparan materi, di mana mereka memberikan informasi baik dari pertanyaan pertama maupun yang kelima itu dengan friendly dan dengan jelas. Pertanyaan pertama, mereka memaparkan video mengenai kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, yang mana pembeli merupakan seorang tunawicara yang tidak memahami cara menjelaskan apa yang ingin dia beli, sehingga penjual menganggap pembeli memesan terlalu banyak menu. Yang kedua, mengenai video call, menurut kelompok 1, rekan kerja terlalu cepat mengganggu menandakan 3 persepsi. Yang pertama, rekan kerja sudah memahami. Yang kedua, rekan kerja sudah mulai bosan. Dan rekan kerja ingin segera melanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kelompok 1, mitra bisnis yang selalu melihat jam tangan menandakan bahwasannya mitra bisnis sudah tidak tertarik dengan materi yang dipaparkan dan juga menganggap tidak penting atas materi yang ingin disampaikan. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut kelompok 1, hubungan komunikasi verbal dengan komunikasi non-verbal adalah keadaan yang berbeda, di mana seorang manajer mungkin mampu akan menjelaskan dengan baik dan cepat. Namun gestur tubuh yang tercerminkan merupakan komunikasi yang membuat timbulnya kecemasan, sehingga muncul persepsi yang manajer kurang berpengalaman, manajer sedang menyembunyikan kebohongan, ataupun manajer yang kurang yakin dengan isi pada materi. Dan yang kelima, menurut kelompok 1, mereka menggunakan konsep yang kurang terbuka ruangan yang terbuka dengan pemilihan warna yang lembut, yaitu putih dan green, sehingga ruangan tersebut menghasilkan keadaan yang tenang. Selanjutnya merupakan kelompok 4. Pada video yang pertama, mereka memaparkan video pramugari yang menjelaskan penggunaan alat pada pesawat. Komunikasi yang non-verbal yang mereka tampilkan adalah cara-cara pemakaian dan penggunaan alat-alat pesawat dalam pesawat. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil yang kami peroleh dari kelompok 4. Yang pertama, pada video yang ditampilkan oleh kelompok 4, itu menampilkan seorang pramugari yang menjelaskan kepada para penumpangnya bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di dalam pesawat tadi. Kemudian dia memberikan komunikasi non-verbal yang ditampilkan adalah cara-cara pemakaian ataupun penggunaan alat-alat tadi tanpa bersuara, dan yang terakhir ada penggunaan jempol sebagai penyampaian maksud setuju ataupun bagus. Yang kedua, dari soal yang kedua, arti anggukan dalam video call, ada 3 persepsi yang mereka berikan. Yang pertama, sebagai tanda agar cepat selesai karena bosan. Yang kedua, kurang fokus sehingga mengganggu saja untuk menghargai si klien. Yang ketiga, kurang memperhatikan apa yang diucapkan si klien. Untuk soal yang ketiga, dampak komunikasi non-verbal terhadap perkembangan bisnis yang akan datang. Yang pertama, tidak dapat dipaparkan oleh kelompok 4 karena singkatnya waktu, sehingga kelompok 4 tidak menjelaskan pertanyaan yang ketiga kepada kelompok kami. Dan yang keempat, profesionalisme manajer dalam melakukan presentasi. Nah, bisa diartikan bahwa manajer tersebut walaupun dia percaya diri dan menyampaikan presentasi yang dilakukan, namun karena komunikasi non-verbal yang dihasilkan dari tubuhnya seperti gemetar, kemudian sering tunduk, itu bisa diartikan bahwa manajer itu kurang menguasai materi sehingga tidak dapat menciptakan kontak mata kepada para kliennya, dan juga terjadi gemetar akibat adanya kecemasan yang timbul dalam dirinya. Untuk desain lingkungan yang dipilih oleh kelompok 4 adalah desain lingkungan terbuka dengan warna cat yang hijau. Mereka memilih ini agar sama dengan alam, sehingga para pegawai yang bekerja di dalam ruangan tersebut tidak bosan karena ruangan itu didesain dengan warna hijau, sehingga mereka akan seperti sama di dalam alam, seperti itu. Kemudian informasi yang kami peroleh dari kelompok 3. Yang pertama, dalam video kelompok 3 menjelaskan tentang non-verbal adalah penggunaan kata-kata, tapi menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah dan juga suasana. Sehingga penjelasan dari video tersebut adalah yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ditampilkan oleh video yang mereka tampilkan kepada kami adalah ekspresi yang marah, kemudian tidak senang, sedih.
Yang kedua dari nada suara. Suara yang ditunjukkan dari video mereka adalah seseorang yang tidak tertarik pada hal yang dibicarakan, pada topik yang dibicarakan. Arti yang bukan kepala kepada saat melakukan video call. Ada 3 komponen utama. Yang pertama kontak mata, gerakan tubuh, dan suara. Dalam hal ini, mengangguk dengan cepat bisa dianggap sebagai sinyal nonverbal yang menunjukkan perhatian atau pengakuan terhadap pembicaraan. Yang pertama itu bisa sebagai tanda persetujuan ataupun pemahaman dari si klien yang mendengarkan pemaparan yang diberikan oleh si pemberi informasi. Yang kedua sebagai emosi yang tersisa, mengangguk dengan cepat, tandanya tidak ada komentar lagi, komentar verbal yang diberikan si klien ini kepada pemberi informasi. Yang ketiga, arti dari selalu melihat jam. Menurut kelompok 3, ada 3 persepsi yang mereka berikan. Yang pertama, kurangnya minat klien dalam komunikasi yang berlangsung. Yang kedua, tidak adanya kesopanan dari klien karena tindakan yang selalu melihat jam sehingga tidak menghormati komunikasi yang berlangsung. Dan yang ketiga, adanya tekanan yang dialami oleh si klien. Dan untuk yang pertanyaan nomor 4, profesionalisme manajer dalam melakukan presentasi, namun dia melakukan komunikasi nonverbal seperti selalu menunduk dan juga tangan gemetar. Menurut kelompok 4, artinya itu yang pertama tidak percaya diri dalam menyampaikan informasi ataupun materi yang disampaikan. Yang kedua, tidak profesional dalam bekerja karena kurang persiapan. Dia melakukan presentasi tapi tidak ada persiapan baik dari materinya, kemudian dari penguasaan ruangan tempat dia presentasi juga. Yang kelima, desain ruangan yang dipilih oleh kelompok 3 adalah desain ruangan terbuka dengan material-material ataupun perlengkapan yang ramah lingkungan. Sekian informasi yang kami dapat dari window shopping yang kami lakukan. Terima kasih.